Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya mencoba untuk menjelaskan secara singkat mengenai age and sex structure atau struktur umur dan jenis kelamin. Kenapa materi ini saya sampaikan? Karena kedua hal ini, umur dan jenis kelamin, ini merupakan karakteristik dasar sebuah penduduk. Berdasarkan jenis kelamin dan umur, segala sesuatu dapat berpengaruh. Misal, jumlah kelahiran, atau perkawinan, atau mobilisasi penduduk, perpindahan penduduk, atau secara ekonomi, ya status sosial, ini sangat mempengaruhi. Jadi, kedua hal ini, umur dan jenis kelamin, merupakan variabel penting dalam kependudukan. Maka dari itu, dalam materi ini, kita berfokus kepada umur dan jenis kelamin. Apa hal-hal yang menjadi penting terkait dengan kependudukan. Seperti yang saya sampaikan bahwa umur dan jenis kelamin ini merupakan karakteristik dasar penduduk yang dapat mempengaruhi banyak hal. Dapat mempengaruhi status sosial, dapat mempengaruhi status ekonomi, di mana kedua hal ini dapat mempengaruhi aspek-aspek demografi seperti kematian, kelahiran, dan juga migrasi. Sehingga nanti ketika Anda belajar kependudukan atau menemukan data-data kependudukan, kedua hal ini pasti ada, umur dan jenis kelamin. Karena kedua hal ini berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk saat ini dan masa mendatang. Pada ilmu kependudukan juga dapat memprediksi terkait bagaimana kejadian di masa mendatang dan memprediksi juga bagaimana kejadian di masa lalu. Apakah strukturnya meningkat, apakah struktur umurnya menurun, bagaimana populasinya, ini dapat diestimasi di dunia kependudukan. Berdasarkan karakteristiknya, umur dan jenis kelamin, ini ada beberapa term atau istilah. Dalam istilah-istilah kependudukan, ada yang pertama, penduduk usia muda. Yang kedua adalah penduduk usia tua. Penduduk usia tua ini sangat erat kaitannya dengan negara maju. Jadi, salah satu indikator atau salah satu ciri dari negara maju di mana penduduknya itu dominan penduduk yang tua. Sekitar 45 tahun ke atas ini dominan. Ini adalah negara maju. Yang kedua adalah ketika penduduk muda ini banyak, ini biasanya umur-umur di bawah 25 tahun ya, atau mungkin 45 tahun ke bawah ya. Ini merupakan ciri-ciri negara berkembang. Kedua hal ini bisa digambarkan dengan yang namanya piramida penduduk. Nanti di bagian kedua saya mencoba menjelaskan bagaimana piramida penduduk. Ingat, piramida penduduk. Jadi, terkait piramida penduduk ini pun digambarkan
dengan ini ya, umur dan jenis kelamin, piramida penduduk ya. Yang kedua adalah median age. Median age ini adalah umur mudanya adalah umur rata-rata. Ya, ini bisa membagi jadi jumlah atau umur rata-rata dari penduduk di sebuah negara. Ada namanya median age. Nah, ini yang terpenting lagi adalah sex ratio. Sex ratio ini adalah banyaknya laki-laki di setiap 100 perempuan. Ya, saya ulangi, sex ratio adalah banyaknya laki-laki di setiap 100 perempuan. Sex ratio ini bisa berubah ya setelah kelahiran karena ada kematian, ada migrasi ya. Kenapa? Karena bisa saja mungkin laki-laki ketika umur produktif itu adalah umur sekitar 15 sampai 49 tahun, di mana laki-laki meninggalkan tempat asalnya ke tempat yang lain. Ingat ya, ini konsepnya adalah banyaknya laki-laki di setiap 100 perempuan. Ya, nanti akan ada contoh bagaimana kita menghitung sex ratio. Banyaknya laki-laki di setiap 100 perempuan. Untuk menghitung sex ratio adalah jumlah penduduk laki-laki dibagi jumlah penduduk perempuan. Misalnya, Anda ingin melihat berapa seks rasio laki-laki dan perempuan pada umur, katakanlah umur 15 sampai 19 tahun. Ini berarti caranya adalah jumlah penduduk laki-laki ya dibagi jumlah penduduk laki-laki di umur 15 sampai 19 tahun dibagi jumlah penduduk perempuan pada umur 15 sampai 19 tahun dikalikan 100. Ya, nanti di video selanjutnya akan saya sampaikan bagaimana contoh penghitungannya. Selanjutnya adalah mengenai piramida penduduk. Materi ini adalah materi kuliah S3 saya di Mahidol University Institute for Population and Social Research dengan dosen pengampu Associate Profesor Jongjit Letirong. Terima kasih pada beliau untuk materi ini. Jadi ada 3 jenis ya, ada 3 jenis ini ya, profil atau 3 jenis karakteristik dari penduduk. Ada yang namanya rapid growth. Rapid growth ini adalah pertumbuhan penduduk yang cepat. Ini diindikasikan dengan piramid yang dimana banyak atau besar presentasinya pada umur yang muda. Jadi rapid growth, umur yang muda ini lebih tinggi daripada umur yang tua. Ingat tadi umur yang muda identik dengan negara berkembang. Ada lagi slow growth. Growth artinya adalah pertumbuhan yang lambat. Pertumbuhan yang lambat ini dapat digambarkan pada piramida penduduk ya dengan smaller proportion, jadi proporsi yang kecil dari younger age. Jadi umur yang muda itu kecil proporsinya. Ingat tadi untuk yang rapid growth, umur yang muda itu tinggi, besar ya, tapi yang untuk pertumbuhan yang lambat
ini umur mudanya dia kecil, ya, atau zero growth, ya. Jadi pertumbuhan penduduk yang nol, jadi tidak ada pertumbuhan, bahwa equal number. Jadi equal number itu sama, ya, jumlahnya sama dari semua umur. Ini contoh dari piramida penduduk. Jadi ada namanya piramida penduduk dengan bentuk rapid growth. Ya. Jadi rapid growth ini seperti ini bentuknya. Jadi pada umur yang muda, ya, pada umur yang muda dia itu jumlahnya besar. Bagaimana cara membacanya? Yang warna biru, yang bagian sini, ya, yang bagian sini adalah gambaran dari laki-laki. Yang bagian sini adalah gambaran dari perempuan. Terus jumlah ini, ya, yang angka-angka ini adalah jumlah populasi dalam juta. Jadi kalau misalnya di sini berarti 2,4 juta. Kalau di sini 1,8 juta. Nah, kalau di sini, ya, ini di tengah-tengah antara 2,4 sampai 3, mungkin sekitar 2,8, ya. Jadi jumlah penduduk laki-laki pada umur 0 sampai 4 tahun jumlahnya 2,8 juta. Penduduk perempuan, ya, ini perempuan, ya, jadi sepanjang ini adalah perempuan, ini adalah perempuan, jumlahnya sekitar 2, mungkin 6, ya, 2,6 juta perempuan. Di mana di sini? Di Afghanistan pada tahun 2016. Contoh lagi misalnya di sini. Ya, contoh misal di sini. Ini adalah umur berapa? Umur 15 sampai 19 tahun. Berapa jumlahnya? Sekitar antara 1,8 sampai 2,4, mungkin sekitar 2 juta kali, ya, mungkin 2 juta, sekitar 2 juta. Berarti jumlah umur laki-laki pada umur 15 sampai 19 tahun sekitar 2 juta. Ini untuk perempuan, ya, untuk perempuan sekitar 1,9 juta mungkin. Nah, kita lihat bentuknya. Sini yang umur muda, dia di umur yang tua, dia mengecil, artinya dia rendah. Contoh umur ini, umur 80 sampai 94 tahun. Ini sekitar berapa ya? Mungkin ini 1 juta tidak ada. Ya mungkin ya sekitar 300-an, 300 ribuan orang. Gitu, ya. Ini yang kedua adalah slow growth, artinya pertumbuhan penduduk yang rendah, di mana jumlah umur yang muda ini kecil, sedikit dibandingkan dengan umur yang lainnya. Ya, di mana umur yang di sini, umur ini, ya, umur pertengahan ini dia lebih banyak daripada umur yang muda. Jadi kelahirannya kecil di sini. Ini kelahirannya penduduk perempuan hanya sekitar mungkin 9,1 juta. Yang laki-laki mungkin 9, ya, 10, mungkin 10 juta. Gitu. Negative growth, ya, di mana umur yang tua dia lebih banyak, ya, di sini. Dan umur. Ini untuk umur yang tua dia. Kita lihat umur yang tua, umur yang 65 sampai 69 tahun, dia sekitar, ya, mungkin 4,9, ya. 4,9 sampai 5 lah. 5 juta. Untuk yang perempuan juga hampir sama. Ya, begitu cara bacanya. Jadi cara bacanya adalah kita lihat batangnya ini dia berada di angka berapa, ya. Kalau biru ini laki-laki, kalau perempuan ini warna pink biasanya. Seperti itu. Baik, ini mengenai piramida penduduk. Begini terkait penjelasannya. Mungkin sekian dari video saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.